Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Video kali ini saya akan menanam anggrek dan hoya milik saya hasil splitan, dan media yang digunakan untuk menanam anggrek dan hoya tersebut. Ada anggrek yang baru saja saya split dan juga ada yang sudah beberapa waktu saya split lalu saya menanamnya, dan saya hanya menambah medianya karena sudah berakar. Dan untuk video lebih lengkapnya, jadi tetap tonton terus video ini ya, dan selamat menyaksikan. Dan inilah yang akan saya tanam, yaitu ada anggrek Oncidium golden shower, Cymbidium centrupi, Dendrobium anosmum, ada juga Silogen rosenik, dan ada juga Cattleya selgeura. Dan saya menggunakan media tanam berupa sabut kelapa, akar kadaka, papan kayu, dan juga ada tali. Yang pertama saya akan tanam ialah anggrek Oncidium golden shower, dan saya menggunakan sabut kelapa yang bagian dalamnya. Lalu saya memotongnya dan saya belah-belah. Setelah itu saya balutkan di batang anggrek Oncidium golden showernya, dan tidak terlalu banyak, hanya secukupnya saja. Sabut kelapa ini bertujuan untuk merangsang pertumbuhan akar baru. Untuk anggrek Oncidium golden shower ini terbilang anggrek yang mudah untuk di-split atau dikembangbiakan. Setelah itu saya ikat menggunakan tali, dan saya mengikatnya tidak terlalu kuat supaya sirkulasi udaranya tetap terjaga. Dan sudah beberapa kali saya menyeplit anggrek Oncidium golden shower dengan cara seperti ini, dan hasilnya berhasil. Yang kedua ialah anggrek Silogen rosenik yang sudah saya split dan sudah saya beri media tanam berupa akar kadaka kurang lebih hampir 1 bulanan, dan akarnya sudah memanjang. Dan dengan itu saya memberi tambahan media tanam berupa sabut kelapa. Sabut kelapanya terlebih dahulu saya potong-potong, yang nantinya akan saya jadikan pot untuk menanam anggrek Silogen rosenik. Setelah saya potong, lalu saya balutkan di batang atau di akar anggrek Silogen rosenik, dan saya menambahkan sedikit sabut kelapa yang halus di dalamnya untuk mengisi kekosongan atau rongga-rongga di sela-sela sabut kelapanya. Setelah itu saya ikat menggunakan tali, saya mengikatnya kalau seperti ini dengan
kencang, dan itu tidak akan membuat atau mempengaruhi anggrek semakin proses ini, karena memang anggrek ini sudah hidup dan sudah berakar. Dan bila nanti seperti ini dapat dipindahkan ke dalam pot dan ditambahi media tanam berupa arang bakar atau sabut kelapa lagi. Yang ketiga ialah anggrek Cymbidium centrobi. Pada saat ini saya membersihkan daun kering dan juga akar yang sudah tidak aktif. Lalu saya memotong sabut kelapa bagian dalamnya. Setelah itu saya belah-belah dan saya barukan di bagian bab anggrek Cymbidium centrobi-nya. Dan cara seperti ini adalah cara yang terbaik untuk menanam splitan anggrek Cymbidium centrobi. Dan tidak ditanam secara langsung di pot dengan menggunakan media yang terlalu banyak, dan nantinya akan membuat pot anggreknya menjadi kusut. Bila seperti ini dapat merangsang pertumbuhan akar baru. Setelah itu, bila sudah akarnya panjang, bisa dipindahkan ke dalam media pot yang diberi tambahan media berupa sekam mentah atau sekam bakar, arang bakar, dan juga bisa sabut kelapa. Yang keempat ialah anggrek Cattleya Zyrgiora yokosuka. Anggrek ini saya split atau saya pisahkan rumpun karena akarnya sudah tidak aktif lagi. Daripada nantinya akan gundul dan mati, lebih baik saya mencoba menyemplitnya, dan siapa tahu nantinya akan survive dan bisa bertahan untuk hidup, dan nantinya akan bertunas. Saya menanamnya menggunakan akar kadakan secukupnya saja. Setelah itu saya baluskan di bagian untuk pertumbuhan akar. Setelah itu saya ikat menggunakan tali. Ada 3 bab, yang satunya satu bab saja dan satunya 2 bab. Semoga nantinya dapat survive dan dapat menumbuhkan tunas baru. Ditunggu selama hampir 2 minggu atau 1 bulanan. Setelah itu nanti bila sudah tumbuh bisa dipindahkan ke media yang lebih besar. Yang kelima yaitu Oya macrophylla. Untuk Oya ini sudah saya tanam menggunakan media tanam berupa akar kadaka, dan saya baluti sabut kelapa. Dan ini maksudnya saya hanya merepottingnya dan memindahkannya ke dalam pot yang terbuat dari gelas plastik, dan saya beri tambahan media berupa sabut kelapa yang sudah saya potong-potong. Dan untuk gelas plastiknya tentu saja sudah dilubangi, dan nantinya untuk anggrek ini akan saya gantung. Yang keenam ialah keki atau anakan dari anggrek Anosmum varian Superbum. Walaupun masih kecil-kecil seperti ini, nantinya anggrek ini survive dan akan tumbuh dan akan memanjang setelah menjuntai. Dan dari sekian banyak keki, saya gabungkan menjadi satu,
Lalu saya menggunakan batang anggrek yang sudah mulai tua, saya mengikatnya, lalu saya tempelkan di papan kayu. Nantinya akan saya beri tambahan akar kadaka. Setelah itu saya ikat menggunakan tali. Dan inilah hasilnya splitan anggrek dan hoya yang saya tanam. Nantinya akan saya letakkan di tempat yang redup, dan bila terkena air hujan saya pindahkan ke tempat yang tidak terkena air hujan. Walaupun terkena air, itu pun hanya sedikit saja, tidak terlalu banyak, agar membuat media tanamnya menjadi lembab. Dan biasanya ditunggu selama 2 minggu atau sampai 1 bulan lebih, nantinya akan tumbuh akar yang baru dan juga akan tumbuh tunas yang baru. Setelah itu bisa dipindahkan ke media pot dan diberi tambahan media tanam berupa arang bakar, sabut kelapa, akar kadaka, atau bisa menggunakan sekam bakar. Dan cukup sekian video kali ini. Bagi yang menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.